Shalom jemaat sekalian, apa kabar hari ini? Sangat bersyukur hari ini kita berjumpa di dalam perjalanan 38 hari karya Roh Kudus sepanjang sejarah gereja. Hari ini adalah hari yang kelima, di mana hari ini kita akan lebih khusus untuk mendengarkan kisah dari seorang reformator gereja, Martin Luther. Bersama saya, Dani Nobret. Tapi saudara, Martin Luther dilahirkan pada 10 November 1483 dalam sebuah keluarga petani di Jerman. Keluarga Luther adalah keluarga yang saleh, seperti biasanya golongan petani di Jerman. Pada tahun 1501, Luther memasuki Universitas Erfurt, suatu universitas terbaik di Jerman pada masa itu. Orang tuanya menyekolahkan Luther di sekolah ini untuk persiapan memasuki fakultas hukum, karena mereka menginginkan anaknya menjadi ahli hukum. Tetapi di tanggal 2 Juni 1505, ada sebuah peristiwa yang membelokkan seluruh kehidupan Luther. Dalam perjalanan pulang dari Mansfeld ke Erfurt, tiba-tiba turun hujan lebat yang disertai dengan guntur dan kilat yang hebat. Luther sangat ketakutan. Dia merebahkan dirinya ke tanah sambil memohon keselamatan dari bahaya kilat. Luther berdoa kepada Santa Anna, yaitu orang kudus yang dipercayai sebagai pelindung dari bahaya kilat. Ia berkata, "Santa Anna yang baik, tolonglah aku mau menjadi biarawan." Pada 16 Juli 1505, dia memasuki biara Serikat Eremit Agustinus di Erfurt dengan sahabat-sahabatnya. Orang tuanya tidak mau mengantarkannya karena mereka tidak setuju. Pada saat di biara, Luther memenuhi semua peraturan biara. Ia banyak berpuasa, ia berdoa, menyiksa diri sehingga terlihat paling saleh, rajin di antara semua biarawan. Ia mengaku dosanya di hadapan iman paling tidak sekali seminggu. Dalam setiap ibadah doa, Luther mengucapkan 27 kali doa Bapa Kami dan Ave Maria. Luther membaca Alkitab rajin dan teliti. Semua itu diperbuatnya untuk mencapai kepastian tentang keselamatan. Sebenarnya Luther mempunyai pergumulan yang berat, yaitu bagaimana memperoleh seorang Allah yang berbelas kasih. Gereja saat itu mengajarkan bahwa Allah adalah seorang hakim yang akan menghukum orang yang tidak benar dan melepaskan orang yang benar. Luther merasa ia tidak mungkin menjadi orang yang benar. Ia pasti mendapat hukuman dari Allah yang akan bertindak sebagai hakim itu. Meski telah menjadi biarawan, pergumulan Luther tidak selesai. Sementara ia bergumul mencari Allah yang rahmani, Luther dihabiskan menjadi imam pada tanggal 2 Mei 1507. Orang tuanya dan beberapa sahabatnya hadir saat itu. Dan saat itu Luther juga mendapatkan kepercayaan dari pemimpin biara di Jerman untuk membahas peraturan itu di Roma. Dan Luther sangat gembira membahas peraturan serikatnya itu berhadapan dengan Bapa Suci di Roma. Sekaligus dia memohon pembebasan jiwa kakeknya dari api penyucian. Saat itu Luther mengunjungi tempat-tempat kudus dan dengan lutut telanjang merangkak naik skala santa sambil mendoakan jiwa kakeknya di api penyucian. Skala Santa adalah sebuah tangga naik yang terdiri dari 28 anak tangga yang dipercaya sebagai tangga Pilatus yang dipindahkan dari Yerusalem ke Roma. Di Roma Luther juga melihat keburukan-keburukan yang luar biasa terjadi. Para klerus hidup seenaknya saja. Nilai kekristenan sangat merosot. Dalam kekecauannya Luther berkata, "Jika seandainya ada neraka, berarti Roma telah dibangun di dalam neraka." Luther telah mempunyai kesan bahwa dahulu Roma adalah kota suci, tetapi kini menjadi yang terburuk. Roma dibandingkan dengan Yerusalem pada zaman nabi-nabi. Sekalipun demikian, kepercayaan Luther terhadap gereja Roma Katolik tidak tergugat. Setelah kembali dari Roma, Luther mulai mengajarkan tafsiran kitab Mazmur, Roma, Galatia, dan surat Ibrani. Dalam pergumulannya dia menemukan pengertian baru tentang perkataan Paulus pada Roma yang pertama ayat 16 sampai dengan 17. Luther mengartikan kebenaran Allah itu sebagai anugerah Allah yang menerima orang yang berdosa serta berputus asa terhadap dirinya, tetapi yang menolak orang-orang yang menganggap dirinya baik. Kebenaran Allah adalah sikap Allah terhadap orang yang berdosa yang membenarkan manusia berdosa karena kebenaran Allah itu sendiri. Tuhan Allah mengenakan kebenaran Kristus kepada manusia berdosa sehingga Tuhan Allah memandang manusia berdosa sebagai orang-orang benar. Luther menulis, "Aku mulai sadar bahwa kebenaran Allah tidak lain daripada pemberian yang dianugerahkan Allah kepada manusia untuk hidup kekal kepadanya. Dan pemberian kebenaran ini harus disambut dengan iman. Injillah yang menyatakan kebenaran Allah itu, yaitu kebenaran yang diterima oleh manusia,
bukan kebenaran yang harus dikerjakannya sendiri. Dengan demikian, Tuhan yang penuh belas kasih itu membenarkan kita oleh anugerah dan iman saja. Aku seakan-akan diperanakkan kembali, dan pintu Firdaus terbuka bagiku. Pandanganku terhadap seluruh Alkitab berubah sama sekali, karena mataku sudah jelek sekarang. Saat itu, meletuslah reformasi Luther, di mana titik meletusnya reformasi Luther adalah masalah penjualan surat indulgensia. Pada masa pemerintahan Paulus Leo ke-10 untuk pembangunan gereja Rasul Petrus di Roma dan pelunasan hutang Uskup Agung Albrecht dari Mainz. Dengan memiliki surat indulgensia itu, dengan cara membelinya, seseorang yang telah mengaku dosa di hadapan imam tidak dituntut lagi untuk membuktikan penyesalannya dengan sungguh-sungguh. Bahkan para penjual surat indulgensia melampaui batas-batas pemahaman teologis yang benar dengan berkata bahwa pada saat mata uang berdering di peti kerincing, begitu ya, jiwa akan melompat dari api penyucian ke surga. Bahkan dikatakan surat itu dapat menghapuskan dosa. Luther tidak dapat menerima praktek seperti ini. Hatinya memberontak. Dia merumuskan 95 dalil yang ditempelnya di pintu gereja Istana Wittenberg 31 Oktober 1517, dan tanggal ini diperingati sebagai Hari Reformasi. Saudara, dari kisah Luther, kita melihat bagaimana Luther mencari Allah, tetapi dia tidak mendapatinya. Tapi Allah menyatakan kepada dirinya melalui firman Allah. Bukankah hari ini kita yang diminta untuk membaca firman Allah masih ogah-ogahan, bukan? Kita yang diminta untuk merenungkan firman Allah pagi, siang, dan malam masih santai-santai saja, bukan? Bapak saudara, Injil adalah firman kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Di dalam Allah yang menyelamatkan itu, karena Allah sudah memberikan iman bagi Anda dan saya untuk boleh tetap percaya kepada Tuhan. Luther, dialah yang menyusun Shorter Catechism and Larger Catechism. Dan perkembangan dari reformasi Luther berkembang menjadi sangat pesat, bukan hanya di Jerman, tetapi juga di luar negeri, termasuk di Indonesia. Mari Bapak saudara, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas anugerah-Mu bagi kami orang yang berdosa. Engkau yang memberi kami iman, yang menyelamatkan kami oleh karena iman. Kami mensyukuri karena anugerah Tuhan melalui kisah Luther ini, kami boleh melihat Engkau Allah yang penuh kasih. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami dalam kebenaran-Mu, mampukan kami seturut kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak saudara, selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan jangan lupa makan buah dan sayur. Tuhan Yesus memberkati. Amin.